Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maryam dengan NIM 170962570 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial membuat mail merge. Datanya itu dari Excel dengan 4 rumus, yaitu if, lookup, sum, dan contif, lalu mengekspornya ke dalam Word. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mail merge serta fungsi dan sintaksnya. Oke, langsung saja ke video selanjutnya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan mail merge? Oke, saya kasih tahu ini ya. Jadi, mail merge itu adalah fitur yang digunakan untuk membuat dokumen atau surat dalam jumlah yang besar dengan format yang sama, memungkinkan pesan yang dipersonalisasi kepada banyak penerima secara efisien. Nah, jadi singkatnya itu, mail merge itu adalah yang digunakan untuk membuat dokumen dengan jumlah yang sangat besar atau yang sangat banyak seperti itu. Dan datanya itu kita bisa buat dari Excel lalu diekspor ke Word. Selanjutnya ada fungsi if. Nah, fungsi if ini untuk menentukan hasil berdasarkan kondisi, memberikan hasil true atau false yang memudahkan analisis data yang tidak langsung. Nah, contoh sintaksnya itu seperti ini. Lalu yang kedua ada lookup. Nah, lookup ini untuk mencari suatu nilai pada kolom pertama dari suatu rentang data dan mengembalikan nilai yang sesuai dari kolom lain. Contoh sintaksnya itu seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada fungsi sum. Nah, fungsi sum ini untuk menjumlahkan nilai-nilai angka dalam suatu rentang sel, kolom, atau baris, atau bahkan nilai individu. Contoh sintaksnya itu seperti ini. Selanjutnya yang keempat, yaitu yang terakhir, adalah fungsi contif. Nah, fungsi contif ini untuk menjumlah sel dalam rentang tertentu yang memenuhi satu kriteria tunggal seperti teks tertentu, angka lebih besar dari suatu nilai, atau kondisi lainnya. Contoh sintaksnya itu seperti ini. Oke, kita langsung saja ke video tutorialnya. Oke, kita langsung masuk ke video tutorialnya, yaitu kita masuk ke dalam data Excel yang sudah kita buat. Di sini saya membuat slip gaji karyawan, berikut data-datanya. Yang pertama yaitu kita bisa ke gaji pokok, kita klik, lalu sama dengan lookup. Di sini kita menggunakan rumus lookup, tanda kurung, kita klik C2 ya, kita ke bawah, scroll bawah, ini adalah tabel gaji, itu kita blok semuanya, kita ke atas lagi, terus koma, lalu kita lihat gaji pokok ini di tabel gaji itu ada di urutan ketiga. Oke, berarti kita tulis angka 3, koma, 0. 0 itu bisa dikatakan sebagai false gitu. Terus kita enter. Nah, sudah kelihatan ya hasilnya. Lalu kita bisa tuh langsung turunin saja. Nah, itu tuh sudah otomatis ngikut semua datanya. Sesuai datanya seperti itu. Lalu kita ke tunjangan. Tunjangan ini sama seperti gaji pokok itu. Kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. Selanjutnya yaitu uang makan. Sama dengan VLOOKUP, sama rumusnya. Lalu kita klik C2. Lalu kita blok tabel gajinya. Setelah itu kita kasih koma. Nah, lihat nih, uang makannya itu ada di urutan ke-5. Jadi kita kasih angka 5 dan 0. Tutup kurung, kita kalikan dengan G2, yaitu total hari kerja. Bisa di enter. Nah, itu sudah keluar semua hasilnya. Gaji bersih ini kita menggunakan rumus sama dengan sum. Tanda kurung, lalu kita ke total gaji kotor. Jadi kita klik itu yang K2-nya, kita klik,
Setelah itu kurang, lalu kita klik L2. Bisa tutup kurung lagi, sama dengan Enter. Nah, hasilnya sudah keluar semua. Untuk menentukan apakah itu UMR atau tidak, itu kita menggunakan rumus if. Nah, rumus if ini itu tanda kurung, lalu kita klik M2, yaitu digaji bersih, M2, besar, kayak lebih besar, sama dengan 5.300.000. Jadi sama dengan if tanda kurung, kita klik M2, lalu kita beri lebih besar sama dengan 5.300.000, lalu kita beri angka koma, kita beri tanda petik 2 yaitu UMR, lalu kita beri angka koma, setelah itu kita tanda petik lagi tidak UMR, tutup kurung, Enter. Di data ini saya itu membuat jika gaji lebih besar dari 5.300.000 itu termasuk UMR. Tapi apabila lebih kurang dari 5.300.000 itu tidak UMR. Seperti itu. Kita langsung saja tarik ke bawah, itu sudah kelihatan hasilnya. Nah, ada yang UMR, ada yang tidak UMR, seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk menentukan berapa sih jumlah UMR-nya dan berapa jumlah yang tidak UMR-nya, itu saya menggunakan rumus countif. Rumus countif ini sama dengan countif, buka kurung, lalu kita blok yang keterangan UMR itu, ya. Setelah itu, lalu koma, ingin mencari data jumlah UMR-nya, kita beri tanda petik UMR, lalu tutup kurung. Setelah itu Enter. Nah, kelihatan kan jumlahnya itu berapa? Ada 14 jumlah UMR-nya. Nah, selanjutnya saya akan mencari jumlah tidak UMR. Sama seperti tadi, caranya di blok terlebih dahulu keterangan UMR-nya, lalu koma, kita beri tanda petik tidak UMR, tutup kurung, setelah itu Enter. Jumlah UMR-nya ada 14 dan jumlah tidak UMR ada 6. Oke, setelah semua sudah datanya terisi dan sudah sangat valid, di sini saya ingin menginformasikan bahwa di tabel potongan jabatan itu divisi ADM itu ada 6% potongan jabatan, keuangan ada 12%, produksi ada 8%, dan marketing itu ada 7%. Kita langsung masuk ke data Word-nya saja. Di sini saya sudah membuat data Word-nya dari PT Astra. Nah, kita klik saja langsung ke My Link, terus kita ke Select Recipients, kita klik itu yang nomor 2, Use. Oke, kita klik yang nomor 2, Use an Existing List. Setelah itu kita mencari dokumen yang ingin kita ekspor ke dalam Word, lalu Open. Setelah itu oke. Nah, apabila belum muncul, kalian jangan panik, kita bisa ke Insert Merge File. Bisa disesuaikan dengan data yang ada, seperti itu. Oke, karena ini sudah terisi semua ya. Kita langsung ke Review Results. Kita klik, nah disitulah datanya semuanya akan muncul, akan keluar. Oke, kita bisa klik banyak kan, keganti-ganti kan. Nah, di sini saya membuat 20 data.